Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Dulu saya sering pakai Google untuk mencari informasi, tapi semenjak ChatGPT hadir, saya jadi lebih sering pakai ChatGPT. Tapi belakangan ada teknologi baru yang lagi booming, namanya kecerdasan buatan generatif. Dari sini, saya mulai kenalan sama Perplexity, salah satu layanan AI generatif yang ternyata bikin hidup ini jadi lebih mudah. Jadi, saya mau sharing pengalaman saya ke teman-teman semua. Walaupun cuma pakai versi gratisnya, saya cukup puas dengan hasil jawaban Perplexity. Nah, di video ini kita akan bahas beberapa hal, mulai dari cara daftar, fitur-fitur yang bisa dipakai, sampai ada 6 mode yang bikin pengalaman pencarian jadi lebih asik dan pas banget untuk berbagai kebutuhan. Saya yakin setelah nonton video ini, teman-teman akan berganti search engine dari Google ke Perplexity. Oke, langsung aja kita mulai. Teman-teman tinggal masuk ke link perplexity.ai, kita ketikkan perplexity.ai. Nah, ini adalah halaman utama dari Perplexity. Di sini ada kolom di tengah layar untuk mengetik pertanyaan atau prompt. Ini adalah wadah kita untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan di Perplexity. Kalau teman-teman mau ubah bahasanya ke bahasa Indonesia, tinggal klik aja extension Google Translate di atas sini dan ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, tapi menurut pribadi saya, kalau kita pakai bahasa Inggris, itu hasil jawabannya akan lebih baik. Jadi kita kembalikan ke default English aja ya, teman-teman. Nah, untuk awal, teman-teman bisa daftar di bagian sini, di sign up, yang ada di sebelah kiri bawah. Di sini ada 3 cara untuk mendaftar. Yang pertama dengan Google, lalu dengan Apple, lalu dengan single sign on. Untuk mempermudah kita pakai Google saja ya. Kita langsung masuk. Di sini kita masukkan email Google yang ingin kita pakai. Kalau sudah daftar, jangan lupa untuk cek pengaturan di pojok kiri bawah. Di sini ada icon roda gigi. Di bagian sini ada appearance. Ini ada 3 pilihan, ada light, dark, dan system. Ini yang dark, kalau kita rubah, ini akan menjadi gelap. Tapi saya biasanya pakai yang light aja, agar lebih mudah untuk dilihat. Kita juga bisa mengubah username di sini. Ini kita coba, lalu kita klik save. Oke, sekarang kita bahas fitur andalan Perplexity. Jadi kalau teman-teman klik di bagian fokus, ada 6 mode pencarian. Itu web, akademik, math, writing, video, dan sosial. Di sini untuk mencari di internet, kita bisa menggunakan mode web, lalu akademik. Ini kalau kita mau mencari misalnya jawaban yang terkait dengan jurnal atau makalah, lalu math, matematika. Di sini kita bisa mencari jawaban tentang pertanyaan yang berhubungan dengan matematika, perhitungan. Lalu writing, di sini untuk kita mencari inspirasi tentang skrip, lalu caption, konten, dan lain sebagainya. Video, untuk mencari video di YouTube. Lalu sosial di sini biasanya berisi tentang diskusi atau komunitas. Kita akan coba pakai mode pencarian di web. Kita coba buat pertanyaan. Pertanyaan simpel saja teman-teman, bagaimana cuaca di Jakarta hari ini? Nah, di sini teman-teman bisa lihat Perplexity memberikan kita jawaban yang lengkap. Jadi ada prediksinya hingga beberapa hari ke depan, ada indeks UV juga dicantumkan. Lalu kalau teman-teman suka bikin laporan atau tugas, mode akademik ini akan berguna ya. Saya pernah tanya tentang apa dampak negatif dari penggunaan smartphone bagi perkembangan anak. Kita ganti fokusnya ke akademik. Ini jawabannya diambil dari berbagai jurnal ilmiah ya. Kita juga bisa lihat banyak sekali jurnal-jurnal dari Semantic Scholar yang terkait dengan pertanyaan. Lalu ada juga mode math atau matematika. Misalnya saya coba tanyakan, sebuah segitiga memiliki panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Buktikan apakah segitiga ini siku-siku. Oke, kita coba tanya dengan mode math. Di sini, Perplexity akan kasih kita jawaban, langkah-langkahnya, dan hasil akhir. Dan di bagian kanan ini, teman-teman juga bisa mengecek jawaban dari beberapa sumber. Jadi, buat teman-teman yang suka matematika atau mungkin sedang ada tugas, ini bisa jadi solusi jawabannya ya. Oke, selanjutnya, mode penulisan atau writing di sini juga nggak kalah keren ya. Di sini saya akan mencoba minta Perplexity untuk bantu saya buat caption Instagram. Bantu saya membuat opsi caption Instagram yang menarik untuk promosi kafe baru. Nah, ini jawabannya. Perplexity sudah memberikan kita beberapa opsi caption yang bisa kita gunakan untuk di Instagram. Selanjutnya ada mode video. Saya minta Perplexity untuk mencarikan saya video resep ayam goreng bawang putih yang sedang viral belakangan ini ya.
Nah, di sini Perplexity sudah kasih kita resepnya, lalu ada beberapa referensi video di YouTube yang bisa kita gunakan. Tinggal pilih aja yang mana. Lalu yang terakhir adalah mode sosial. Ini lebih fokus ke informasi dari situs komunitas kayak Reddit. Tahu dulu, zaman dulu ada Kaskus ya. Saya pribadi jarang pakai mode ini, tapi kita coba tanya saja ya. Misalnya, apa pendapat komunitas online tentang penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan? Kalau teman-teman lihat di sini juga ada sumbernya adalah dari Reddit. Kita bisa klik untuk mencari jawaban dari diskusi tersebut. Gimana teman-teman? Setelah lihat fitur-fitur dari Perplexity ini keren-keren banget ya. Saya sendiri merasa Perplexity ini lebih dari sekedar search engine atau mesin pencari. Bisa dibilang ini adalah mesin penjawab. Kalau teman-teman mau jadikan Perplexity ini sebagai mesin pencari utama di Chrome, jadi bukan Google lagi, caranya gampang. Teman-teman masuk ke titik 3 di bar atas ini, lalu kita masuk ke setting. Nah, di bagian setting kita pilih search engine, lalu kita klik panah ini, manage search engine dan site search. Di bagian sini kita akan tambahkan Perplexity. Teman-teman bisa ikutin linknya yang saya tuliskan di sini, persis seperti ini, lalu kita klik add. Nah, ini sudah masuk ke site search. Kita klik titik 3, lalu kita make default. Nah, ini sudah ada di defaultnya untuk search engine. Oke, kita coba ya. Kita akan bandingkan jawaban dari Perplexity dan jawaban dari Google. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada tulisan search Perplexity or type URL. Jadi kalau kita masukkan pertanyaan di sini, misalnya saya tanya cara diet yang aman menurut para ahli. Nah, ini kalau teman-teman lihat jawabannya langsung diberikan kesimpulan oleh Perplexity serta diberikan beberapa sumbernya. Kita bisa pilih sumber-sumber yang kita bisa pakai. Oke, ini dari Perplexity. Selanjutnya kita coba tanyakan dari yang Google. Kita tanya pertanyaan yang sama, cara diet aman menurut para ahli. Nah, ini dia jawaban dari Google. Jadi, kalau teman-teman lihat bedanya, Perplexity sudah merangkumnya untuk kita, lalu memberikan sumbernya, sedangkan di Google kita harus mencari sendiri jawabannya. Kita harus buka satu-satu webnya, ini bedanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang mau saya bahas adalah perbedaan antara versi gratis dan versi Pro-nya dari Perplexity. Teman-teman lihat di bagian kiri sini ada Try Pro. Kita coba lihat bedanya apa. Nah, ini dia. Kalau untuk paket Pro, kita harus membayar $20 per bulan. Jadi, kita coba ubah ke bahasa Indonesia dulu. Nah, ini bedanya, teman-teman. Pencariannya tanpa batas untuk yang free. Dan kita bisa pakai pencarian Pro, 3 pencarian. Lalu, model AI-nya standar. Nah, untuk yang profesional atau yang paket Pro, kita bisa pakai pencarian Pro lebih dari 300 kali. Lalu, kita juga bisa memilih model AI. Kita juga bisa mengunggah atau menganalisa file. Misalnya kita punya file yang mau kita tanyakan ke Perplexity, itu bisa pakai paket Pro. Lalu bisa mendapatkan jawaban menggunakan gambar dari AI. Jadi bedanya itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya punya 2 tips buat teman-teman. Pertama, kalau mau hasil pencariannya lebih lengkap, coba pakai bahasa Inggris saat memasukkan prompt atau mengetik pertanyaan. Kalau hasilnya susah dimengerti, teman-teman bisa minta Perplexity untuk terjemahkan ke bahasa Indonesia. Memang terkesannya kayak bolak-balik, tapi hasilnya akan lebih akurat dan lebih baik. Kita coba, misalnya kita ingin bertanya tentang daftar menu untuk kita yang sedang program diet. Kita minta Perplexity untuk terjemahkan dulu. Oke, ini dia. Kita bisa copy paste, lalu kita tanyakan di Perplexity. Nah, di sini Perplexity sudah memberikan kita menu-menu diet. Nah, kalau jawaban bahasa Inggris ini kita kurang paham, kita bisa minta Perplexity untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita klik di Ask Follow Up sini. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jawaban di atas. Nah, ini dia teman-teman. Perplexity sudah memberikan kita terjemahan dari daftar menu yang diberikan sebelumnya. Lalu tips yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan fitur pertanyaan lanjutnya. Jadi di bawah sini ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Ini karena sebelumnya kita minta untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka pertanyaan lanjutannya adalah tentang terjemahan. Kita coba ya, bagaimana cara memastikan akurasi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia? Jawabannya sudah lengkap. Lalu di bagian bawah ada lagi pertanyaan lanjut. Kita terus bisa memanfaatkan fitur pertanyaan lanjutan ini sampai kita menemukan jawaban yang kita rasa cukup atau kita merasa puas dengan jawaban yang diberikan. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita tentang Perplexity. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.